Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aridwan Agus Nairi dari kelas I. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan cara bagaimana membuat spoon pen atau tutorial cara membuat spoon pen dan pel cap untuk mata kuliah tugas perencanaan software BIM Revit. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cari detail dari spoon pen yang akan kita buat. Di sini saya sudah men-screenshotkan sesuai dengan contoh yang diberikan oleh asisten desain. Di sini untuk detail spoon pen-nya kita akan buat 500 mm atau 50 cm dengan kedalaman nantinya adalah 8 meter untuk contoh, dan di sini untuk tebal shoe atau sepatunya adalah 415 dan lebar dari top bottomnya sendiri adalah 140. Di sini juga ada detail potongan. Untuk detail potongan ini kita akan membuat di sini kan ada isi tulangan dari spoon pen dan berisi beton. Jadi di sini nanti adalah berisi beton dan tulangan, dan sedangkan core-nya atau isinya akan berisi void. Oke, langkah selanjutnya kita buka file arsitek. Kita buka file dari CAD fondasinya kita nanti akan membuat PC2 ya teman-teman, dengan ukuran 625 ini dari as spoon pen, dengan pel capnya adalah lebar dan panjangnya adalah 2500 dikali 8 meter dikali 80 cm dalam pel cap. Oke, selanjutnya kita buka Revit. Di sini kita buat file list baru ya teman-teman. Kita klik new, filenya adalah English, jangan lupa. Kita cari metric structural column. Nah, kita cari structural column, kita open. Nah, sini kedalamannya adalah 500 ya teman-teman. Ini bisa kita atur sendiri dengan cara menyesuaikannya jika kita mau. Namun ini 500 sesuai dengan gambar rencana kita tadi, jadi ya sudah. Oke, selanjutnya kita ke menu create extrusion. Kita klik circle di sini, kita buat circle 250. Cari-cari ya teman-teman, diameternya pas 500. Oke, kalau sudah, oke, kita pergi ke front. Nah, selanjutnya kita buat reference plane ya teman-teman. Kita pergi ke create reference plane, kita buat reference plane di atas upper level ya teman-teman. Oke, sudah. Kita buat lagi di lower level. Di sini kan ada upper level dan lower level ya teman-teman. Oh iya, lupa. Seharusnya kita atur dulu upper levelnya sesuai dengan rencana kita, yaitu 8 meter, kedalaman 8 meter. Kita klik 8000 mm. Oke. Nah, kita move ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita ke menu annotate, align, kita ukur yang bawah juga ya teman-teman. Kita escape 2 kali. Selanjutnya kita pilih dimensinya, lalu bagian atas ini ada label dimension ya teman-teman. Kita klik create parameter,
Nah, di sini kita cari dengan kita isi dengan overlap. Oke. Yang bawah juga sama ya teman-teman. Label dimension, picture. Oke. Nah, di sini untuk overlapnya sendiri sesuai ketentuan adalah 100 mm atau 10 cm. Overlap sendiri berarti pada upper level ini nanti ini adalah batas terluar dari kita memasukkannya nanti ke pel cap. Jadi overlap itu spoon pelnya nanti masuk ke dalam pel cap, masuk sebagai diikat dengan tulangan pel capnya teman-teman. Jadi seperti itu, overlap itu seperti itu kurang lebihnya. Oke, bagian shoe kita atur juga sesuai dengan rencana kita tadi 415. Oke. Nah, lalu untuk rencana spoon pel yang kita buat tadi, tarik ke atas lagi sampai ke overlap kita tadi teman-teman. Oke, ke atas lalu kita kunci. Oke, sudah. Kalau sudah, kita pergi ke lower level, kita ke menu grade, extrusion, kita klik middle. Ini untuk lingkaran dalamnya teman-teman, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Asdos. Nah, video sama dengan 350 untuk diameternya, 350 dibagi 2 untuk diameter dalam ya teman-teman. Kita centang oke. Selanjutnya kita buat lagi grade. Di sini ada blend. Nah, kita klik circle, lingkaran dalam ini ya teman-teman, maaf. Nah, ini lebar dari top kita buat di sini sama dengan 140 bagi 2. Oke. Lalu kita edit top, circle, edit top, kita buat sama seperti yang dimensi terluar ya teman-teman. Oke. Nah, kita pergi ke menu front. Nah, ternyata ini tadi belum ikut ke atas ya teman-teman. Kita tarik ke atas, ini kita tarik ke atas, Oke. Nah, untuk bagian bawah ini kita sesuaikan ya teman-teman. Nah, udah. Kita ke view 3D teman-teman. Yang atas ini sudah bisa. Jadi penampakannya seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah, kita simpan dulu teman-teman. Pas family spoon pel, oke. Diusahakan untuk foldernya ini rapi ya teman-teman, jadi tidak acak-acak nanti nih, karena nanti ini membuat kita jadi bingung sendiri pada akhirnya. Kita save ya. Oke, kalau sudah,
Langkah selanjutnya kita akan membuat file cap. Untuk view yang kepake kita buang dulu aja. Oke, kita buat new file, families. Kita cari yang metric structural foundation, lalu open. Jadi kita buat file cap ya teman-teman. Di sini kita akan create extrusion. Kita klik dulu, lalu nanti kita bisa edit. Oke, edit. Kamu kita isi dulu aja deh. 1500. Kita edit dulu 2500. Ini juga 2500 sudah. Nah, ini kita buat 2500. Oke. Nah, nah, sudah, kita move. Kita paskan senternya ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita masukkan yang pembuatan font file kita tadi. Kita pergi ke family-nya, pilih load into project. Kita tempatkan project sini ya teman. Contoh aja. Nah, udah skip 2 kali. Kita buka file arsitek CAD-nya. Sini dari as atas 625 samping 625. Oke, kita move. Bentar, ternyata ini belum pas teman-teman. Kita move center. Oke, kita move 625. Kita move lagi 625. Oke, nah ini sudah. Kita cek di view 3D teman-teman. Nah, kan ini belum ke bawah. Karena apa? Karena di base offset dan top offsetnya belum diatur teman-teman. Nah, untuk kedalaman kita atur minus 8800 dan top offsetnya kita atur minus 800. Oke. Nah, udah ya teman-teman. Nah, kan file cap-nya belum sesuai dengan rencana kita. Kita pergi ke menu front. Kita atur ini ke bawah. Maaf. Ini kita atur ke bawah dulu. Kita ke bawah. Kita pergi ke alien. Nah,
ini kita pergi ke label dimension, width L cap. Oke, kita ganti 800. Oke, kita move teman-teman. Oke, tambah. Buat jadi 100 sudah. Oh, ini kita buat 800. Maaf teman-teman, saya lupa. Oke, nah sudah. Di sini kita cek untuk overlapnya apakah sesuai dengan rencana kita. Kita pergi ke menu add-on tab alien, atau langsung bisa juga dari atas ini. Kita cek 100 sudah benar. Kita cek kedalaman kita. Nah, 1100 karena tambahan ini ya teman-teman, dari top shoe-nya. Oke, kalau sudah, kita pergi ke menu ref point tadi, kita copy ya teman-teman, sesuaikan sama dengan cat-nya adalah 4. Oke, kita copy di sini. Oke, atau enggak, kalau kita bisa di mirror juga sih teman-teman. Ini kita mirror. Nah, oke, ini juga kita mirror. Kita blok dulu, blok, kontrol juga. Nah, kita kontrol, kita mirror. Oke, nah kita cek. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah file cap yang sudah kita buat sesuai dengan ketentuan yang ada di AutoCAD kita tadi. File cap 2, diameter 250 dengan jarak dari as, bawah dan samping 625. Kalau sudah, kita save as, kembali kita buat folder baru di sini, file cap 2, save. PC 2, save. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Ramawati dengan NIM D100210086 akan menjelaskan pembuatan keramik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Busnairi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana proses kami membuat project di Microsoft Project dari praktikum software BIM yang telah kami lakukan, dari analisa output volume yang telah kami buat di Revit, baik struktur maupun arsitektur. Oke, yang pertama, sebelum kita membuat project di Microsoft Project, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita rekap dulu volume atau output volume dari pekerjaan yang telah kita buat di Revit, baik struktur maupun arsitektur. Di sini saya memberikan contoh volume rebar balok. Di sini untuk volumenya adalah 594 kilo, volume pondasinya, volume tangga. Ini kita rekap, kita masukkan ke file rekap yang telah dibagikan oleh asisten dosen masing-masing. Kita masukkan, sini ada Spoonfile, FileCap, ini disesuaikan dengan data dari soal kami masing-masing. Untuk volumenya kita masukkan dari sini menuju sini ya teman-teman. Lalu dari file yang telah diberikan asisten dosen ini kami hanya perlu mengisi kurang lebih mengelingkan harga satuan. Untuk harga satuan sendiri ini diberikan oleh asisten dosen sebagai bentuk pembelajaran untuk kami belajar tentang harga satuan. Untuk lebih detailnya mungkin akan kami pelajari di manajemen konstruksi atau mankon nanti. Oke, langkah selanjutnya kita rekap. Untuk harga total ini sudah ngeling ya teman-teman, sesuai dengan yang telah diberikan filenya oleh asisten dosen masing-masing berserta dengan jumlahnya. Oke, langkah selanjutnya dari sheet STR dan arsitektur ini kita buat move or copy. Kita create copy baru STR nya, kita oke. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk STR2 sendiri ini sebenarnya penamaannya adalah rekap RAB ya teman-teman. Jadi di sini untuk jumlahnya kita del cell, lalu untuk penamaannya sendiri kita namai sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh asisten dosen. Jadi penamaan terakhirnya diberi notasi per lantai. Lantai 2, lantai 3, lantai 4, seperti itu. Untuk arsitek juga sama arsitekturnya. Oke, langsung saja. Setelah ini, setelah rekap RAB sudah didapatkan, kita menuju ke Microsoft Project. Nah, di sini saya telah membuka Microsoft Project yang telah saya buat. Di sini, jadi dari Excel ini, dari rekapan tadi, kita copy. Matget dan setternya ini kita matikan dulu. Kita copy menuju sini ya teman-teman. Hasilnya nanti jadi seperti ini. Oh ya, langkah awal sendiri di menu bawah ini kita klik dari manual schedule menjadi auto schedule atau penjadwalan dari project kita nanti dikerjakan secara otomatis ya teman-teman. Lalu kita masuk ke menu project, kita cari change working time.
kita buat new calendar, kita namakan praktikum software BIM, kita oke. Lalu untuk tanggalnya sendiri dimulai tanggal 22 Juli 2024. Ini disesuaikan dengan asisten dosen ya teman-teman. Ini sesuai dengan prosedurnya yang telah diberikan, prosedur dan durasi praktikum. Jadi untuk penamaannya, yang pertama adalah praktikum software BIM, pekerjaan struktur, fondasi segala macam. Untuk durasinya juga disamakan seperti ini. Bila ada yang berbeda, misal kurang, misal di pekerjaan arsitektur tipe soal 5 tidak ada balok B4 dan di sini ada balok B4, ya sudah kita hapus di sini. Untuk durasinya disamakan dengan pengerjaan balok lainnya, seperti itu. Dan juga untuk predesesor sendiri juga disamakan dengan contoh cutting ini ya teman-teman, contoh asisten dosen maksud saya, disamakan sesuai. Kenapa kok disamakan? Ini sebagai bentuk pembelajaran, karena predesesor sendiri adalah berfungsi untuk mengatur hubungan antara pekerjaan yang akan dilakukan. Ada 4 macam hubungan pekerjaan dalam penggunaan predesesor dalam Magic Project, yaitu FS, Finish to Start, FF, Finish to Finish, SS, Start to Start, SF, atau Start to Finish. Definisinya sendiri adalah seperti ini. Hubungan pekerjaan dalam Magic Project, yang pertama FS, Finish to Start. Ini berarti pekerjaan B bisa dimulai setelah pekerjaan A selesai. Finish to Finish atau FF yaitu pekerjaan A dan B selesai bersamaan. Ketiga, Start to Start atau pekerjaan A dan B dimulai secara bersamaan. 4, SF atau Start to Finish yaitu pekerjaan A baru bisa diakhiri jika pekerjaan B sudah dimulai. Jadi di sini spoon pel dengan diameter 40 cm atau 400 mili ini, maksud saya pel cap PC1 ini dikerjakan setelah pekerjaan spoon pel telah selesai. Dan juga kenapa kok ini 5SS 6SS? Karena pekerjaan pel cap 2 dan pel cap 3 itu dikerjakan secara bersamaan atau Start to Start bersamaan teman-teman. Jadi untuk pekerjaan pel cap 1 sendiri dikerjakan setelah pekerjaan spoon pel telah selesai. Lalu kerjaan PC2 dan PC3 dikerjakan bersamaan dengan pel cap 1. Lalu untuk pekerjaan kolom ini dikerjakan setelah pekerjaan pel cap selesai, pel cap 3 selesai. Makanya di sini ditulis notasi 7, notasi di atasnya. Di sini juga dijelaskan. Angka pada kolom predesesor mengacu pada nomor ID. Seperti itu. Oke. Di sini kolom K1 dikerjakan setelah pel cap 3 selesai. Lalu kolom K2 dan K3 dikerjakan bersamaan dengan kolom K1. Di sini juga dijelaskan melalui notasinya. Jadi di sini berbarengan. Lalu pekerjaan kolom K1 ini dikerjakan setelah pel cap
3 PC3 selesai, lalu kolom K1, K2, K3 dikerjakan secara bersamaan, lalu pekerjaan stuf dikerjakan setelah pekerjaan kolom K1, dan sluf dikerjakan bersamaan dengan sluf 2, sluf 3, dan balok bordes. Seperti itu. Oke, lanjut ke sini tadi. Di sini kita ke menu project terlebih dahulu untuk mengatur timeline-nya sendiri. Change working time. Tadi kita create new calendar, kita oke, kita buat tanggalnya 22 Juli. Lalu untuk di sini sebenarnya diisi hari libur atau hari-hari besar, jadi ada libur. Karena ini sebagai bentuk pembelajaran untuk praktikan, jadi dari asisten dosen sendiri menghendaki untuk dihapus semua, jadi tidak ada hari libur. Untuk worksheet sendiri ini juga disamakan sesuai dengan defaultnya bawaan dari Revit sendiri. Untuk dari Revit sendiri, untuk pola pekerjaan tukangnya sendiri adalah 5 hari kerja. Di sini untuk Sunday atau minggu libur. Untuk Senin dia start dari jam 8 sampai jam 12. Untuk istirahat makan siang 1 jam dan kembali pukul 1 sampai proyek berakhir jam 5. Hari Selasa juga sama, Rabu sama, sampai Jumat ya teman-teman, 5 hari kerja. Untuk Sabtunya dia libur. Jadi pakainya use default times these days. Jadi mengacu pada defaultnya Revit. Sekali lagi ini untuk sebagai bentuk pembelajaran untuk praktikan. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa untuk disetting sendiri dengan cara ini. Kita shift lalu shift D, kita atur sesuai dengan jadwal yang kita inginkan, seperti itu. Oke, lalu kita selanjutnya masuk ke project information di menu project ini. Untuk start date nya kita samakan sesuai dengan predecesornya tadi, tanggal 7, mulainya adalah tanggal 7 Agustus. Untuk schedule from-nya ini kita pilih start to date, lalu kita oke. Jadi tadi setelah data dari Excel kita copy, lalu durasinya kita samakan dengan predecessor yang telah diberikan oleh asisten dosen dan durasi praktikum, hasilnya akan seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan untuk analisa RAB nya sendiri. Nah, ini di sini sama seperti tadi. Kita buat fieldnya, kita klik kiri, terus insert kolom ini, lalu kita namai, misal cost segala macam. Oh ya, sebelum itu kan di Excel itu hanya ada volume satuan sama harga satuan. Kita copy, kita masukkan ini, kita tambah. Jadi untuk harga, cost, dan bobot ini kita tambahkan sendiri dengan cara klik kiri, custom field. Di sini untuk teks kita buat penamaan satuan. Oke. Lalu untuk number sendiri ada 2 kita buat, yaitu volume dan bobot. Untuk bobot sendiri itu ada formulanya. Formulanya adalah
kos ini dibagi dengan jumlah total dari total anggaran proyek kita kali 100 number. Terus untuk kos juga ada 2, kita buat harga satuan dan harga. Untuk harga sendiri, untuk formulanya number dikali kos. Oke. Nah, setelah ini kita copy teman-teman, kita masuk ke menu resource sheet. Di sini juga kita copy data yang telah kita buat tadi, kita copy satu-satu. Maksudnya dari ini dulu, lalu volume, penamaan, volume, satuan, harga satuan kita masukkan di resource name. Untuk tipe materialnya sendiri adalah material semua, sampai terakhir adalah upah. Oke, materialnya juga sama. Untuk stage ini formatnya adalah rupiah ya teman-teman, sama di Excel kita tadi. Oke, kalau sudah, kita kembali ke menu Gantt chart. Nah, di sini saya lupa tadi menjelaskan tentang AB. Kolom. Nah, di sini untuk resource name-nya sendiri kita dapatkan dari Excel ini tadi. Volume kita copy, dan juga penamaan ini juga kita copy masuk ke sheet. Ini copy, tempelkan di sini, tempelkan di sini. Lalu kita gabung dengan cara rumus seperti ini ya teman-teman. Rumusnya seperti ini, jadilah seperti ini. Ini kita copy menuju ini, kita paste spesial. Saya contohkan ya teman-teman, copy, paste spesial, teks data, lalu di OK. Hasilnya akan jadi seperti ini. Oke. Ini karena sesuai plot kemarin untuk RAB, untuk resource name-nya ini kita hide, karena resource name itu hanya untuk perhitungan ini tadi, untuk cost dan harganya. Karena untuk harga sendiri ini mengacu pada rumusnya tadi, jadi harga satuan dikali volume. Nah, untuk cost ini berasal dari resource sheet-nya kita tadi, ke auto, karena penamaan resource name. Yang telah kita copy. Jadi di sini untuk units dan harga satuan itu costnya sebesar 179, jadi sama dengan rumus dari harga. Jadi antara cost dan harga itu sama,
Ini menunjukkan bahwa data yang kita input ini sudah benar antara volume dan harga satuan itu sama. Oke, kita hit lagi. Untuk bobot sendiri ini rumusnya juga sama, formula. Nah, di sini total cost keduanya kan sudah sama, bernilai di angka 4.690 juta. Jadi 4.690 juta ini dikali 100% maksudnya teman-teman, temulah bobot 100%. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke menu view. Maksud saya project report. Maaf. Maksud saya kita masuk ke menu report. Di sini ada cost, kita klik, kita menuju menu cash flow. Nah, untuk grafik sendiri caranya adalah ini di menu edit time scale tadi disesuaikan dengan apa yang telah dicontohkan oleh asisten dosen. Jadi adalah dipilih weeks, terus date-nya ini, date formatnya 25 ini Januari 09. Untuk start dan finishnya kita samakan dengan time schedule kita tadi ya teman-teman, yang ada di MS Project kita tadi di menu Gantt chart tadi. Lalu kita oke. Nah, sebelum jadi garis kurva S seperti ini, langkah awal yang kita lakukan tadinya adalah seperti ini. Jadi di sini di menu series cumulative cost ini kita no fill yang dari awalnya adalah solid fill, kita ganti ke no fill. Lalu untuk terus di menu trace option yang series cumulative cost yang trade line ini, yang awalnya ini adalah garis putus-putus, kita ganti ke garis lurus dan kita warnai hitam. Cara memunculkan garis lurus dari yang tadinya seperti ini adalah dengan cara ke series cumulative trade line, lalu diklik yang trade line option ini, kita klik yang moving average. Nah, kita pilih yang moving average. Oke, kalau sudah, kita matikan yang cumulative cost-nya tadi. Nah, nanti hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Oke, saya kira cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.